ini ibu akan kita lakukan perawatan payudara atau yang disebut pelvic care, di mana nanti yang akan lebih banyak kita masak adalah bagian payudara, dimulai dari kompres hingga beberapa gerakan. Mudah-mudahan ibu nyaman dan saya butuh koordinasi dari ibu ataupun kerjasama dari ibu berupa relaksasi. Jadi ibu upayakan untuk relaksasi gitu ya. Oke, sudah dilakukan seperti itu, si pasien atau si penolong ya menggunakan APD mencuci tangan, kemudian menggunakan APD. APD-nya apa yang mesti kita lakukan atau kita gunakan? Handsfoot pakai? Sebenarnya nggak perlu ya kalau relaksasi ya. Iya, malah nggak nyaman. Kitanya nggak nyaman, pasien juga akan merasa kayaknya kurang enak. Berarti nggak perlu. Iya, betul. Tapi disebutin aja nggak apa-apa kan namanya. Ini yang alatnya di sini. Oke, di sini dipakai nggak? Suruh pakai nggak? Saya rasa nggak ada. Di sini nggak ada sih. Ya. Nah, APD yang dibutuhkan apa? Paling tidak masker. Karena kita berdekatan dengan pasien, bukan hanya bau aja. Atau kan kalau kita ngomong muncrat gitu ya, atau mungkin ya rasa PD-nya si bidan mungkin asmaul bukan apa ya, kita nggak tahu ya, atau mungkin mencegah ketidaknyamanan antara dua belah pihak baik itu si pasien ataupun si bidannya, ya. Oke, sudah cuci tangan, kita menggunakan masker ya, kemudian mempersiapkan alat itu kita mulai gitu ya. Baik, alat yang mesti disiapkan adalah 2 buah handuk bersih, kemudian waslat, ya, kemudian bengkok, ada yang namanya baby oil atau mungkin lebih bagusnya jangan baby oil tapi minyak kelapa yang asli itu yang biasa mama bikin, nah itu boleh ya, atau mungkin minyak zaitun ataupun minyak yang biasa yang bisa langsung ditelan gitu ya, yang VCO apa itu namanya ya, VCO. Baskom ya berisi air hangat dan air dingin, kemudian kapas. Jadi kita menggunakannya kapas bukan kasa ya. Karena kalau kapas kan teksturnya dia lembut, kalau kasa dia teksturnya agak kasar, gitu ya. Untuk melakukan kompres di bagian puting. Kemudian alat ganti pakaian ganti itu berat ataupun pakaian lainnya, ya. Kemudian langkah yang pertama adalah memposisikan pasien se-relax mungkin. Jadi sampaikan kepada ibu kita mulai, saya butuh ibu relax. Mau gimana posisi biar relax? Ya, jangan takut bu, karena kita yang mau dipijat adalah bagian payudara. Kalau ibunya tidak ada masalah dia nyaman, tapi kalau misalnya ibu yang ada bengkakan, dia mungkin merasa kurang nyaman. Tapi posisinya harus nyaman. Mau dia duduk nyender silahkan, mau dia duduknya tegak ya mangga ya. Yang penting posisi ini terbuka. Gitu ya. Nggak bisa telantang karena kan yang mau kita masukin biasanya kita dari belakang. Jadi ini mau nyender di bangku seperti itu boleh. Gitu ya. Oke. Kemudian saya udah pakai APD ya. Handuknya. Ini dua handuk harusnya. Satu di bagian bahu seperti ini, ya. Satu lagi di bagian maaf ya bu, bagian jadi di pangku sampai di itu ya. Oke, kita angkat ini deh. Itu bedong, lempar aja bedong sini. Ini, nah ini ya melakukan maaf ya bu. Jadi ini ditutup, ini kita buka. Nah, hati-hati privasi pasien harus diperhatikan karena ini adalah wilayah wilayah sensitif. Ya, langkah pertama adalah kita menggunakan baby oil atau VCO ataupun minyak kelapa asli silahkan ya. Kemudian diolesi menggunakan dua kapas maaf ya, pakai 2 kapas biar dia basah, jangan cuma mek-mek doang ya, basah. Terus ibu punten ya kita kompres dulu putingnya, kompres. Kalau putingnya besar berarti kasa ataupun kapasnya agak lebih besar ya, yang penting dia dihitung. Oke, kompres kurang lebih sekitar 2-3 menitan, kan sudah mulai membesar ya, pembuluh darahnya, kotorannya juga sudah semakin lunak, baru kita putar sedikit. Ya. Kemudian simpan di bag. Oke. Sudah dikompres, tangan kita dibalurkan menggunakan minyak, diolesi. Ibu kita mulai ya. Mudah-mudahan ibu juga bisa memperhatikan sehingga ibu bisa melakukannya nanti di rumah. Sampaikan sekiranya ada gerakan ataupun tenaga yang mungkin membuat ibu kurang nyaman. Ya. Gerakan pertama adalah posisi kuku seperti ini ya, kita gerakan. Jadi pertama menggunakan jempol kan gini ya, nah yang kena tuh, yang kena ibu jarinya ya, seperti ini. Yang pertama adalah ibu jari seperti ini ya, ibu jari yang kena. Jadi posisi tengahnya begini, ibu jari kena, nah posisi
posisinya gitu. Oke, seperti ini. Jadi pertama yang akan memasuk adalah ibu jari sampai ke atas. Nah ini. Nah, oke. Seperti ini. Disangga pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Begitu juga seterusnya. Lakukan kurang lebih sekitar 30 gerakan. Lagi sampai benar-benar itu nyaman. Ibu sakit nggak kalau diginikan? Kekencengan nggak? Ya selalu ditanya. Oke, ini gerakan. Sampai sini ada yang mau tanya deh. Coba lakukan gerakan sendiri menggunakan darah. Ya. Satu, ya. Lepas, pelan-pelan. Kemudian dempetkan lagi, gerakan lagi. 2. Oke, ya. Ini kita lakukan ya. Kemudian itu. Apa yang dirasa apa? Benar kan? Jempol kita yang kena pada kulit payudara kita kan? Jempol kemudian telunjuk jari, nah gitu ya, sama seperti ini. Ini pentum, kalau pentum kan agak sedikit gitu dia keras, nggak enak ya. Tapi kalau payudara lembut berarti ya. Satu, ya kurang lebih 2, ya 3 sampai 30. Gerakan pertama. Gerakan kedua, gerakan keduanya bagaimana? 3 jari dimulai dari belakang ya, seperti ini ya, menyisir, gerakannya menyisir, namanya gerakan menyisir ya. Jadi boleh menggunakan 3 jari seperti ini karena dia lebih lebar ya ketimbang kalau kita menggunakan seperti ini ya, dari mulai ujung ketiak ya. 1, geser, nyaman tidak ibu, kekencangan enggak ya, seperti ini. Oke, kemudian geser lagi ya, seperti ini boleh. Atau kalau yang lebih suka begini boleh, yang penting nyisir, bukan begini ya. Kalau dulu ada gerakan menuju, sekarang tidak ada, sekarang tidak ada karena dia terlalu kencang rasanya. Kan soalnya ini yang kena bagian apa ini namanya? Bukan buku ya, bukan buku, apa ini namanya? Kalau buku kan ini apa namanya ya, pokoknya itulah ya. Jadi harusnya kan yang kita pakai ini, tapi rata-rata orang pada banyak pakai yang apa ini harusnya begini, nah harusnya gini ya. Iya, jadi sekarang pakainya nyisir, ini juga sama disisir gitu ya, kemudian disisir seperti itu. Nah, Anda bayangkan kalau Anda nggak pakai masker, kan dapat dari orang dapat banget ya. Ya. Sudah seperti itu. Gerakan ketiganya adalah sirkuler ya. Jadi gerakan dari mulai ujung ini angkular ataupun ketiak dilakukan melingkar sampai dengan ke arah puting seperti ini. Kemudian terus ya, yang bawahnya juga sama ya, yang payudara berikutnya juga sama seperti itu. Biasanya suka ada benjolan-benjolan kecil ya. Kalau benjolan itu dirasa dia membesar ataupun ini merasa sakit, nah itu yang perlu dikhawatirkan ya. Sampai kepada titik. Sudah sampai sini gerakan hanya itu saja soal gerakannya. Setelah selesai 3 gerakan, baru kita lakukan kompres. Kompres pertama menggunakan air hangat. Nah, kompres air hangat. Nah, bengkok, kalau Anda menyediakan bengkoknya 2, bengkoknya boleh disimpan di sini 2. Iya, di paha. Ya, ada lagi. Jadi bengkoknya boleh disimpan di sini di paha atau di bawah payudara. Nah, biasanya pada saat kita kompres menggunakan air hangat, dia netes gitu ya. Apalagi yang bendungan ASI. Nah, bendungan ASI nggak boleh dilakukan massage. Jadi bendungan ASI itu cuma sekedar di kompres putingnya, dibersihkan putingnya, kemudian langsung berikan kompres. Tok, ntar dia netes sendiri, udah mulai tidak kencang, ya, baru kita lakukan. Itu pun kalau sudah tidak sakit. Ya, ini hanya untuk perawatan saja. Rescan, ya. Kalau sudah air hangat, kurang lebih sekitar 3-5 menit, kita ganti menggunakan air dingin. Kenapa harus air hangat dulu baru air dingin? Ya, bukan buka pori-pori, melebarkan dulu, jadi dilebarkan, kemudian setelah dilebarkan keluar semua, yang mengendap keluar semua, ya. Kemudian dilakukan pemrosesan menggunakan air dingin supaya mengecil kembali, gitu ya. Oke, kalau udah selesai ini kita keringkan menggunakan handuk, ya. Sudah menggunakan handuk, gimana Bu rasanya? Kurang nyaman atau sudah nyaman? Biasanya rata-rata sudah nyaman. Kita gunakan lagi menggunakan pakaian barunya ya, pakai bra yang memang menopang, yang berbahan katun misalkan ya. Kemudian ganti menggunakan pakaian yang ganti. Selesai ini guys. Sini ada yang mau ditanya dulu?
Ada yang terlewat atau ada yang mau dikonfirmasi? Ya, kamu kalau misalkan kayaknya nggak kebayang di Indonesia sih tuh pakai payudara sendiri nggak? Tapi kita melakukan ada nanti melakukan. Ya. Nah, kan kalau dia tadi saya praktekkan kan kayaknya kenceng ya. Padahal realnya nggak gitu. Dia kan mengulas sambil kita meraba. Ada di dalam. Kayak kita pegang payudara kita sendiri. Raba. Ada di dalam situ ini kan ini. Ya apa ya? Nah, kayak gitu ya. Arahnya dari atas ke arah piting. Misil juga gitu. Ya, ada yang kelewat di data seperti ini ya, kupu-kupu ya. Melakukan pengurutan dimulai dari atas, itu yang gerakan kupu-kupu. Ya, kemudian 19, meneruskan pengurutan ke bawah, ke samping, lalu melintang. Telapak tangan mengurut ke depan, itu yang nyisir. Oke. Nomor 20, menyokong payudara dengan tangan kiri, lalu dengan 3 jari, tangan kanan membuat gerakan memutar sirkuler. Ya, nomor 21, menyokong payudara dengan satu tangan, sedangkan tangan lain mengurut payudara dengan sisi kelingking. Maksudnya, sedangkan tangan yang lain mengurut payudara dengan sisi kelingking. Apa bedanya dengan yang nomor 19? Oke, sebentar ini nanti saya tanyakan ya. Pijat payudara, pijat puting yang tadi kita lewat ya. Iya, pijat puting. Nah, habis sirkuler, ya. Jadi dipencetnya dari mulai bawah ya, dari mulai bawah. Jadi yang bergerak yang bawah bukan yang atas. Yang bawah. Nah, nanti kalau sudah mulai ke areola baru tekan. Nah, jadi tekannya gini. Nah, iya, karena kan dia gudang asli di sini, kumpulnya di sini. Makanya kenapa bayi kalau menyusui itu harus dagunya nempel ke sini. Jadi dia nanti begini tuh, gini, dagunya. Ya. Ya, karena kita menggunakan tangan, jadi harus mengurutnya dari area alveolus. Ya. Rata-rata kita cuma begini doang, areola doang begini. Jadi kalau nggak betul, susah tuh. Ya, hampir lagi yang juga ini. Jadi mulai dari bawah. Oh ada, sebelah lagi. Ya, sebelah. Ya, itu nomor 20 berapa? 22. Nah. Oke, selebihnya tidak ada ya. Nanti yang nomor 21 saya coba tanya. Ini maksudnya apa? Ya. Nah, ini kan kaitannya dengan menyisir ya. Tadi menyisir di nomor 19 ya. Oh sorry, nomor 19 itu nanti masuk kepada yang 18 yang apa? Kupu-kupu berarti dia kan melakukan pengurutan mulai dari arah atas lalu telapak tangan ke arah kanan kiri kan samping kiri dan telapak tangan kanan ke arah samping kanan ya kupu-kupu meneruskan pengurutan ke bawah terus itu melintang dan mengurut ke depan lagi kemudian tangan dilepaskan dari payudara itu masih kupu-kupu 19 20 itu dia sirkuler nomor 21 dia nyisir ya yang menyambung payudara itu ini dia menyisir ya? Ya, nomor 21 itu menyisir, nomor 20 itu sirkuler, memutar. Nomor 17, 18, 19 itu dia kupu-kupu. Berarti menyisir itu terakhir ya? Ya. Sebelum dia ya, boleh. Tapi kalau misalnya boleh, sebenarnya nggak jadi masalah. Yang penting 3 gerakan itu jelasin saya. Bisa tidak? Bisa. Nah, pada saat kalian melakukan praktek juga kan nomor 17, 18, 19 itu kan masih satu gerakan ya di butterfly kan. Nah, Anda juga kan mungkin ada sedikit kesulitan kalau untuk menjabarkan satu-satu ya kan. Jadi lakukan gerakan kupu-kupu, misalkan gerakan menginjak seperti ini, di mana kedua tangan diletakkan di atas atau di tengah-tengah payudara yang letak. Seperti itu saya dijelaskan, tapi dilakukan secara bersama. Untuk yang lainnya saya rasa sudah lengkap ya. Cuman yang mungkin sudah di sini. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Saya rasa nanti kasusnya kasus normal ya, jadi langsung rescue aja. Belum termasuk ada bendungan hasil. Ya, ada. Untuk oksitosin massage, teman-teman sudah dikasih video tutorialnya?